Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali lagi bersama kami GBI Relapan Samarinda. Dan puji Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan saya percaya badai pasti berlalu. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan, kami melihat bagaimana pertolongan Allah sempurna di dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu menyempurnakan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai 10 sampai 11. Kisah Rasul pasal pertama ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali saudaraku. Hari Kamis kemarin kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Alkitab mencatat murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga dan tidak ada yang lain selain para murid-murid. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya kalau kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh para murid, maka saya percaya sekali ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang menyaksikan yang pertama kali juga adalah para murid-murid. Itulah sebabnya saudaraku pada hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, dengan satu tema, yaitu Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Dahsyat saudaraku. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar dan saya akan menghubungkan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dahsyat saudaraku. Ini luar biasa sekali saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana ada sketsa gambar yang saya buat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Ini sudah kita baca. Lalu kemudian ada Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat ada garis kuning, ujung kuning sampai ke tanda panah. Kita bisa melihat angka 70 kali 7, ada 7 kali 7, ada 62 kali 7, ada 1 kali 7. Dan ini menarik sekali saudara. Saya percaya setiap kita yang mendengar pada hari ini, kita semua pasti diberkati. Kita semua akan dikuatkan dan kita semua kembali diteguhkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat yang ke-26. Sesudah ke-6 20 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi,
padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat yang ke-7, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di ibadah online pada hari ini, saudaraku. Perhatikan apa yang malaikat katakan. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, saudaraku. Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita melihat dari apa yang sudah kita baca, dan kita melihat dari kitab Daniel, saudaraku. Mari kita bisa melihat kitab Daniel itu adalah kitab yang luar biasa, saudaraku. Karena kitab Daniel menulis tentang nubuatan yang besar, nubuatan yang terjadi dan akan terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat peta yang saya buat. Kita bisa membaca dan kita bisa perhatikan peta itu satu persatu, saudaraku. Di ayat yang ke-24, Tuhan berkata kepada Daniel, perhatikan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Perhatikan, saudaraku, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mempunyai rumusan, saudaraku. Rumusan untuk apa? Rumusan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan, bumi ini sudah mempunyai rumusan untuk mengakhiri dosa, saudaraku, dan melenyapkan kefasikan. Sekali lagi, bumi ini sudah mempunyai rumusan untuk mengakhiri dosa dan melenyapkan kefasikan, dan rumusnya itu adalah 70 kali 7 masa. Perhatikan, 70 kali 7 masa. Mari, step by step, saya membawa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kita belajar, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Perhatikan, saudaraku. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan hanya memberikan umur kepada Adam, yaitu 930 tahun. Lalu Adam mati. Saudaraku dikasihi Tuhan, Adam tidak hidup sampai 1000 tahun. Perhatikan, umur Adam hanya 930 tahun. Dan selisihnya 70 tahun dari kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi, di mana Kristus akan memerintah bersama-sama orang kudusnya, yaitu saya dan saudara. Jadi luar biasa, saudaraku. Umur Adam, sekali lagi, umur Adam hanya 930. Jadi Tuhan tidak mengizinkan Adam sampai kepada 1000 tahun. Kenapa? Karena 1000 tahun ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, ini terjadi di mana Kristus akan memerintah bersama orang kudusnya, yaitu saya dan saudara. Mari kita bisa melihat, saudaraku, selisih 70 tahun menimbulkan suatu misteri. Tetapi jelas sekali, saudaraku, angka 70 adalah rumusan Allah untuk mengakhiri dosa dan kefasikan, saudaraku. Luar biasa. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Tidak, sampai 70 kali 7 kali." Jadi, saudaraku dikasihi Tuhan,
Yesus berkata 70 kali 7 kali. Ternyata ini adalah kutipan dari kitab Daniel, saudaraku. Mirip dengan kutipan dari kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 yang sudah kita baca. Kita bisa melihat, saudaraku, 70 kali 7 kali. Ini rumusan bagaimana dosa dan kefasikan akan dilenyapkan dan Yesus akan datang memerintah bersama orang kudusnya, saudaraku. Haleluya. Yesus berkata kepada Petrus, mengampuni sampai mereka yang tidak bertobat dilenyapkan, dan sampai Tuhan menjemput kita yang setia memikul salib. Itulah sebabnya, saudaraku, jangan takut, saudaraku. Jangan ada rasa kecewa, jangan ada rasa sakit hati, jangan ada rasa dendam. Siapapun mereka yang menyakiti hati kita, mari kita berikan pengampunan. Walaupun mereka terus menyakiti, terus berikan dia pengampunan. Dia menyakiti, terus memberikan pengampunan. Sampai kapan, saudaraku? Sampai mereka yang tidak bertobat dilenyapkan, dan sampai Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara yang setia memikul salib. Kita bisa melihat ayat yang ke-25, saudaraku. Tuhan berkata, perhatikan, saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Perhatikan, yaitu ada 7 kali 7 masa. Perhatikan, saudaraku, yaitu ada 7 kali 7 masa. Ini menarik, saudaraku. Tuhan berkata kepada Raja Hizkia, oleh karena engkau memperlihatkan seluruh isi harta istana dan rumah Tuhan kepada orang Babel, demikianlah orang-orang Babel akan mengangkut dan membawa seluruh harta benda, dan orang-orang Israel akan diangkut ke Babel. Ini mengerikan, saudaraku. Mengerikan sekali, saudaraku. Bagaimana kita bisa melihat oleh karena dosa, saudaraku, Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun, saudaraku. Tanah Israel diistirahatkan oleh Tuhan selama 70 tahun, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, hanya ulah dari Raja Hizkia, saudaraku. Ketika Hizkia memperoleh mujizat, tak kalah ketika Tuhan berkata kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, yes, telah kudengar doamu, umurmu ku tambah 15 tahun. Apa yang terjadi, saudaraku? Ada kesombongan yang terjadi di dalam diri Hizkia. Dia mengundang orang-orang Kasdim, orang-orang Babel, untuk memperlihatkan bagaimana ada harta benda yang dia miliki, harta benda dari rumah Tuhan. Dia mengundang Moredak Baladan bin Baladan, saudaraku. Memang lucu namanya, hampir Osama bin Laden. Ini Baladan bin Baladan, saudaraku. Lalu Tuhan marah kepada Hizkia, saudaraku. Dan pada akhirnya nubuatan keluar dari Nabi Yesaya, seperti apa yang dilihat oleh orang Babel, demikian juga apa yang dilihat oleh orang-orang Babel, demikian juga semua harta benda termasuk orang Israel akan diangkut ke Babel. Saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan, saat firman itu keluar, Tuhan memulihkan keadaan Israel dan membawa kembali ke negeri mereka setelah mereka berada di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun, saudaraku. Dan kita lihat ketika Raja Artasasta Media Persia, raja ini bermurah hati kepada Israel melalui juru minumnya yaitu Nabi Nehemia. Saudaraku dikasihi Tuhan, Israel disupport untuk kembali membangun Bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Babel, saudaraku. Jadi, saudaraku dikasihi Tuhan, dari saat firman itu keluar, perhatikan, dari saat firman itu keluar, kurang lebih 49 tahun Bait Allah sudah dibangun. Jadi saat dari firman itu keluar, ada progres sampai Bait Allah itu dibangun, itu kurang lebih 49 tahun, saudaraku. Luar biasa, sudah terjadi. 7 kali dari firman itu keluar. Perhatikan, Bait Allah yang hancur dibangun kembali, saudaraku. Selama berapa tahun?
Perhatikan sekali lagi, 49 tahun dihitung dari firman yang keluar sampai penyelesaian. Dahsyat. Mari kita lihat lagi saudaraku. Perhatikan, 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi apa? Di tengah kesulitan. 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah kesulitan. Perhatikan saudaraku, Israel ketika kembali dari pembuangan ke Babel, mereka harus membangun kotanya dengan susah payah, saudaraku. Mengapa demikian, saudaraku dikasihi Tuhan? Karena Israel terus mengalami peperangan. Jadi selama 400 tahun lebih, saudaraku, mereka perang dan dijajah dari bangsa-bangsa lain. Kita bisa melihat, saudaraku, bangsa-bangsa yang menduduki Israel. Ada Babel, Media Persia, ada Yunani, ada Romawi, saudaraku. Nah, kita bisa melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, kurang lebih 434 tahun Israel membangun kota mereka dengan susah payah. Dan total keseluruhannya adalah 483 tahun mereka membangun kota dengan tanah lapang dan paritnya di tengah kesulitan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi kita bisa melihat ayat yang ke-26. Sesudah 62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Perhatikan, sesuatu yang tidak diduga oleh manusia, Allah menjadi manusia melalui pribadi Yesus di tengah-tengah Israel diduduki oleh bangsa Romawi, saudaraku. Bagaimana Allah hadir ketika Israel mengalami kesusahan, tetapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias, saudaraku. Mereka kecewa karena Mesias yang diharapkan adalah membebaskan mereka dari orang-orang Romawi. Tetapi faktanya apa, saudaraku? Yesus datang mengajak mereka pergi ke kerajaan Allah. Dan justru, saudaraku, mereka menolak ajaran Yesus dan mereka ingin membunuh Yesus, saudaraku. Apa akibatnya ketika mereka menolak Yesus, saudaraku? Yesus berkata, bait Allah ini, bait Allah yang dibangun dan direnovasi lagi oleh orang Romawi akan hancur dan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, saudaraku. Pada tahun 70 Masehi, saudaraku dikasihi Tuhan, bait Allah hancur total. Bangsa Israel tercerai-berai oleh karena kekejaman dari Nero dan kejamnya Jenderal Titus yang sangat dahsyat, saudaraku. Perhatikan, berapa kali bait Allah hancur? Dengar, 2 kali bait Allah mengalami kehancuran. Berapa kali bangsa Israel tercerai-berai? Mereka meninggalkan tanah mereka 2 kali. Saudaraku dikasihi Tuhan, 3 kalinya Israel kembali ke negeri mereka, dan mereka akhirnya pun terbentuk kembali lagi menjadi satu bangsa pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Saudaraku dikasihi Tuhan, bait Allah dihancurkan. Allah mau melalui kematian dan kebangkitan Yesus, semua manusia menjadi bait Allah yang hidup, saudaraku. Manusia tidak lagi berkiblat ke bait Allah di Yerusalem untuk berdoa, dan kini melalui pribadi Yesus, saudaraku, kita semua dapat menyembah Allah yang hidup, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati disalib oleh orang Romawi, kematian dan kebangkitan Yesus membawa kemenangan yang besar bagi kita, saudaraku. Sebab maut sudah dikalahkan. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, saudaraku. Mari kita lihat. 7 kali 7 sudah terjadi. 62 kali 7 sudah terjadi. Ayat yang ke-27, saudaraku. Kita bisa melihat Daniel tadi 9 ayat 9 pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama berapa? 1 kali 7 masa, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke surga,
Gereja mengalami penuaian besar pada saat musim Pentakosta di Yerusalem, saudaraku. Kita lihat gereja sedang masuk dalam musim penuaian jiwa besar-besaran. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudaraku dikasihi Tuhan. Allah tidak mau manusia binasa karena tidak mengenal dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, Injil terus diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan Allah mau kita semua diselamatkan, saudaraku. Kenapa, saudara dikasihi Tuhan? Akan ada 1x7 suatu masa tribulasi, masa penganiayaan oleh antikristus. Dan sebelum semuanya itu terjadi, dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, gerejanya, saya dan saudara, kita semua akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu, saudaraku. Mari kita lihat rumusannya. 7x7, 62x7. Kita bisa melihat, saudaraku, yang warna kuning, 7 tambah 6 sama dengan 69. Kalau kita bisa melihat 70 kurang 69 berarti sama dengan 1. Dengar, 1x7 artinya tinggal 1 kali lagi, saudaraku. Waktunya sudah semakin singkat, saudaraku dikasihi Tuhan. Tandanya sudah semakin dekat. Kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman saat ini. Peperangannya sudah terjadi bertahun-tahun. Bencana alam, bahkan virus corona, virus yang lain-lain, saudaraku. Dengar, saudaraku, ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa tanda zaman sudah semakin nyata, bahwa Kristus akan datang segera, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 27, saudaraku. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengar, saudaraku, kita bisa melihat peta, saudaraku, ya. Peta tadi ada 1x7. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan, saudaraku. Gereja sedang mengalami penuaian besar-besaran. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mau setiap orang diselamatkan. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin singkat, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara kita semua diselamatkan. Karena akan ada suatu kegerakan yang dahsyat, masa tribulasi, 1x7. Saudaraku dikasihi Tuhan, semuanya 6x2, 7x7, 62x7, semuanya sudah digenapi. Sekarang 1x7 akan ada masa tribulasi yang dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya. Dengar, saudaraku, ketika Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah, Tuhan mengasingkan Nuh bersama keluarganya. Ketika Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengasingkan Lot dan anak-anaknya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, saya percaya ketika masa tribulasi, ketika masa penganiayaan yang sukar, masa-masa yang berat, saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus akan datang. Dengar, dia akan datang di awan-awan. Seperti murid-muridnya melihat dia naik di atas awan-awan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau beritahu, seperti itulah sangkakala berbunyi. Perhatikan, yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Saya dan saudara kita semua akan ada bersama-sama dengan dia ketika sangkakala berbunyi. Mengapa demikian? Perhatikan, saudaraku. Allah mau saya dan saudara kita semua harus berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Sebab bumi akan mengalami goncangan yang hebat. Tidak ada satupun manusia yang tahan. Itulah sebabnya, saudaraku, yakinkan kita semua adalah pribadi-pribadi yang pertama yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, hidup di dalam Yesus. Yang ketiga, kita adalah pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, kita semua akan dijemput bersama-sama dengan Dia. Mari, saudaraku dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini kita harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, mari kita mengumpulkan
harta yang kekal, yaitu harta yang tidak ngengat dan karat, pencuri tidak bisa membongkarnya, yaitu harta kerajaan surga. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita dijemput, kita diangkat bersama-sama dengan Yesus di awan-awannya bermain. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan. Kalau Engkau naik ke surga, Engkau akan datang kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjemput setiap kami yang ada di rumah-rumah. Kami akan mengalami satu pengangkatan yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak mau kami berada di bumi yang penuh dengan goncangan. Kami percaya Tuhan, kami selalu berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap mereka yang ada di rumah-rumah kembali iman mereka dikuatkan. Bahkan hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, ibadah online sama ibadah seperti biasa kita datang ke gereja, itu sama. Kalau kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga ibadah online, kita juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami GBI Relapan Samarinda membuka diri bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari, engkau yang beribadah online, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Sempurnakanlah ibadahmu pada hari ini dengan persembahan apa yang ada padamu. Dan engkau bukan memberikan kepada manusia, engkau memberikannya kepada Tuhan. Mari saudaraku, engkau yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati setiap tangan-tangan yang rindu untuk memberi. Kami percaya Tuhan, kami sadar hidup kami bukan karena uang. Hidup kami karena berkat-berkat Tuhan. Hidup kami karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Terima kasih Bapa, berkati setiap persembahan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.